Shalom, happy Sunday, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh sangat amat baik pada setiap anak-anak-Mu yang sungguh membutuhkan Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, khususnya menghadapi saat-saat seperti sekarang ini, pandemi yang belum kunjung usai Tuhan, masih tetap ada dan bahkan sampai sekarang hampir seluruh dunia mengalami. Kami tidak takut waktu kami hidup dengan petunjuk Tuhan, dengan guidance daripada Tuhan, dari kebijakan daripadamu, dari hikmat daripadamu, dan ini kami rindukan Bapa. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, kita akan masuk dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 ya. Ini ayat sangat terkenal. Kenapa bisa terkenal? Karena isinya yang sangat menyenangkan bagi setiap telinga kita, dan bukan hanya sekedar itu, yang berbicara adalah Yesus langsung, anak Allah yang maha tinggi, dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap apapun yang Tuhan janjikan itu ya dan amin dalam Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa. Ini statement yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena yang berbicara adalah Tuhan Yesus langsung. Dan ingat, perkataan Yesus itu ya dan amin. Tidak ada yang perlu diragukan tentang janji-janji Tuhan. Itu pasti akan digenapi bagi setiap anak-anaknya. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mengalami Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 dalam kehidupan kita? Karena kalau mau jujur, seringkali orang hanya mendengar, hanya cuma tahu tentang teorinya, tapi tidak mengalami secara pribadi. Pertanyaan, apakah Tuhan yang salah? Apakah Yesus yang salah? Jawabannya, no, Tuhan kita tidak pernah salah. Karena janjinya adalah ya dan amin, dan seharusnya dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa? Sudah berapa lama kita berdoa? Kenapa nggak bisa mengalami? Kembali kita kepada akar permasalahan. Karena jawaban daripada doa itu adalah hanya hasil daripada akhir. Tapi yang mau kita bongkar hari ini, apa sih arti doa yang sebenarnya? Apakah doa sekedar tutup mata, lipat tangan, dan berbicara dengan plus air mata yang berlinang-linang saja, dan mungkin dengan berlutut saja? Betul, itu adalah salah satu sikap doa. Tapi doa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar kegiatan, bukan hanya satu sikap, tapi ini berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan dari setiap umatnya. Kenapa saya berkata begitu? Kita ingat bagaimana 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus begitu marah di bait Allah. Dia jungkir balikan semua meja-meja ya, yang waktu di sana ada jual beli ya, itu dia sampai dia jungkir balikan, dan bahkan dia pukul dengan cemeti. Tuhan sangat-sangat marah. Tuhan bukan marah di tempat pelacuran, Tuhan bukan marah di tempat judi, Tuhan bukan marah di tempat orang-orang yang berdosa menurut kita, tapi Tuhan marah di bait Allah. Kenapa? Coba kita buka Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata pada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wow, Tuhan marah besar, bukan di tempat-tempat yang menurut kita sangat-sangat cemar, sangat-sangat najis, sangat-sangat tidak layak, tapi di bait Allah. Kenapa Bu Indri? Apa yang salah? Ya, kita buka apa hubungannya bait Allah dengan kita Bu Indri? Kita akan buka 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ternyata kita ini adalah bait Allah. Makanya waktu Tuhan bertemu dengan kita, waktu Tuhan melihat kehidupan kita, waktu Tuhan ngecek kehidupan anak-anaknya, dia melihat kita bukan lagi menjadi rumah doa, tapi menjadi sarang penyamun. Pada Tuhan menjadikan kita menjadi baitnya untuk supaya kita punya membangun hubungan dengan dia. Nah, Tuhan mau hidup kita menjadi bait Allahnya, menjadi rumah doanya untuk membangun hubungan dengan dia. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan agamawi, bukan hanya sekedar karena kita sibuk dengan sikap doa kita saja, tapi yang terutama tentang membangun hubungan relationship dengan Tuhan ya. Nah, ingat bagaimana waktu itu di Lukas 10. Ini adalah komentar daripada Yesus langsung waktu ada dua pribadi, Marta dan Maria ya. Kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada dua jenis orang Kristen, ada dua orang yang melayani ya. Ini mewakili kita. Dikatakan tadi seorang itu sibuk, yang seorang dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Ini bicara tentang Maria yang terus membangun hubungan
hubungan dengan Tuhan. Ini kata kuncinya ya. Perhatikan sebagai orang-orang yang hanya sibuk dengan kegiatan agamawi, kata Tuhan apa? Dikatakan seorang Marta, dia berkata, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Banyak kita yang jatuh dalam pilihan Marta. Kita banyak sekali occupied, sibuk terus dengan hidup yang termasuk sibuk kegiatan rohani, sampai mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dampaknya orang-orang seperti ini, dampaknya waktu kita seperti ini, kita akan gampang stres. Seperti Marta, gampang panik, gampang menyalahkan, bahkan suka membenarkan diri sendiri, bahkan yang lebih parah, merasa paling benar, paling berjasa, semua orang salah. Intinya jauh daripada ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Khususnya di zaman pandemi seperti ini, karakter mana yang keluar daripada kita? Karakter panik.com atau karakter yang seperti Maria yang tenang terus membangun hubungan dengan Tuhan? Makanya respon Tuhan kepada orang-orang yang sibuk sana sini, perhatikan apa kata Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wow, ya gaya hidup yang kesannya menurut dunia ini sangat-sangat oke dengan kesibukan yang luar biasa, bahkan kesibukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan komplain karena Tuhan tidak tertarik dengan kegiatan kita saja. Tuhan sangat tertarik pada orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan melebihi apapun dalam hidupnya. Karena ini automatically akan membuat kita lebih bijaksana, lebih berhikmat dalam melakukan semua kegiatan, termasuk kegiatan pelayanan kita. Maria dikatakan apa? Tapi hanya satu yang perlu, Maria memilih yang bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan, waktu kita punya membangun hubungan dengan Tuhan, ternyata itu yang tidak bisa diambil oleh si jahat di tengah pandemi seperti ini. Bisa saja mungkin harta kita, rumah kita, pekerjaan kita, karir kita, kesehatan kita, bahkan rumah tangga itu bisa diambil. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa intervensi, tidak ada satupun yang bisa mengambil, dan tidak ada satupun yang bisa merusaknya. Ini luar biasa. Nah, waktu kita membangun hubungan, kita akan mengalami Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 tadi. Bonusnya, kita minta akan diberikan, kita cari mendapat, kita ketuk akan dibukakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ini rahasia besar yang luar biasa. Waktu kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, perhatikan, ini pesan Tuhan melalui Nabi Hagai. Kita buka Hagai 1 ayat 5 sampai dengan 8. Ini sebagai peringatan, sebagai pesan, sebagai warning kepada setiap kita yang selama ini mungkin tanpa disadari kita mulai melenceng. Kita tetap ada di gereja, kita tetap ada di bait Allah, tapi tanpa disadari kita mulai ada jual beli di sana. Kita bukan membangun hubungan. Tempat Tuhan, rumah Tuhan, hidup kita sudah melenceng daripada apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita pribadi yang membangun hubungan. Tapi maunya kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Bahkan kesannya mungkin urusan pelayanan. Tapi tidak mencari sesungguhnya sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Kita lihat Hagai 1 ayat 5 sampai dengan 8. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Wow, sekali Tuhan ngomong, mungkin kita anggap itu biasa. Tapi kalau sampai berkali-kali Tuhan ngomong, ini satu hal yang penting. Perhatikan di sini. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Tidak main-main. Ini banyak dialami oleh kita. Ya, kita bekerja tapi kenapa dapat 5 keluar 15? Sepertinya kok sia-sia. Aku capek-capek tapi hasilnya nol. Tiba-tiba ada bermasalah tentang sakit penyakit, tentang mungkin tiba-tiba usaha yang gagal, apapun itu berbicara tentang pundi-pundi yang bocor. Nah, dikatakan tadi pakaian tapi tetap nggak hangat. Dikatakan makan nggak kenyang, dikatakan minum tetap haus. Ini berbicara tentang satu hal yang bukan daripada Tuhan datangnya. Karena janji Tuhan kepada kita bukan seperti itu. Mana buktinya? Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Rencana Tuhan bagi anak-anaknya, hidup kita selalu bertambah damai sejahtera, bertambah sukacita, bertambah diberkati, bertambah dipakai, bertambah dipercayakan. Intinya semua ada penambahan. Tapi sementara di Hagai dikatakan kita mengalami defisit, berkurang dan berkurang dan berkurang dan berkurang. Makanya Tuhan ingatkan di ayat 8, makanya Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 times, 2 kali Tuhan ngomong hal yang sama tentang check yourself. Kenapa seperti itu? Karena mungkin tanpa disadari kita melenceng, tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya sekedar kegiatan agamawi. Makanya gak heran kita gak mendapatkan Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 tadi. Ini peringatan bagi setiap kita. Nah, mungkin kita bilang, kalau gitu saya mesti bikin apa, Bu Indri? Inilah hebatnya Tuhan kita. Tuhan kasih tahu ada kesalahan pada kita. Tuhan kasih tahu kekurangan kita. Tapi Tuhan juga kasih tahu solusi untuk masalah kita. Dikatakan dalam ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangun
bangunlah rumah itu, maka aku, kata Tuhan, akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, wow, luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau dunia hanya banyak komentar ya, komentar ini, kritik ini, tapi tidak pernah memberikan solusi, sehingga membuat keadaan semakin kacau. Tapi Tuhan kita, dia kasih tahu kesalahan kita dengan penuh kasih, dan dia kasih tahu jalan keluarnya untuk kita bisa mengatasi semua permasalahan hidup kita. Ini yang keren tentang Bapa kita di surga. Nah, 3 dasar membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan, membangun rumah Tuhan ya. Bukan sekedar kalau dunia mungkin kita bawa asbes, kita bawa mungkin pasir, kita bawa semen, kita bawa granit, kita bawa marmer, fine. Itu dunia. Tapi membangun rumah Tuhan ada 3 dasar yang harus kita bawa untuk kita bisa membangun hubungan itu kembali pada Tuhan. Pertama, kita buka 1 Tes 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang Tuhan kehendaki tidak muluk-muluk. Tuhan gak minta supaya kita kasih sama Tuhan rumah besar atau mungkin ini dan itu. No, Tuhan kehendaki very simple. Hanya cuman bisa kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau so baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, intinya semua hanya terima kasih, mengucap syukur. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, pertanyaan sekarang, yang ngomong ini siapa dalam Tesalonika? Yang berbicara ini adalah seorang Rasul Paulus, rasul yang dipakai luar biasa, yang berkata ini ya. Kenapa dia bisa berkata ini? Mungkin kita berkata, ya mungkin Rasul Paulus dalam keadaan happy-happy, maka bisa mengucap syukur. Dia gak mengalami pandemi, Bu Indri, dia gak mengalami di PHK, dia gak mengalami dalam keadaan ekonominya hancur, gak mengalami rumah tangga hancur. Kita akan lihat keadaan Rasul Paulus waktu menyampaikan 1 Tes 5 ayat 18 ini. Kita buka 2 Korintus 11 ayat 25 dan 27. Ini sebagai bukti bahwa ternyata bukan tergantung sikon untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. 2 Korintus 11 ayat 25 sampai dengan 27. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Wow, ini keadaan yang tidak main-main. Kalau kita mengalami pandemi baru 1 tahun, tapi Rasul Paulus mengalami selama dia bertobat, ia bukan mengalami semua langsung mulus, ada banyak tantangan, tapi dia memutuskan untuk berkata tetaplah mengucap syukur karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Pertanyaan, kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki apa yang kita kehendaki? Waktu engkau dan saya berkata gimana gua, Bu Indri, maka kita tidak akan bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena salah satu syarat untuk kita bisa bangun hubungan, kita mesti punya bahasa yang sama dengan Tuhan. Kalau engkau pakai bahasa yang berbeda, apa bahasa yang berbeda? Sungut-sungut, menyalahkan orang lain, banding-bandingkan, mengeluh. Itu bahasa yang tidak Tuhan ketahui. Tuhan tidak suka dengan bahasa sungut-sungut. Bahkan telinga Tuhan panas waktu mendengar bangsa Israel bersungut-sungut. Akibatnya mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Tidak mendapat jawaban daripada doa tadi. Tidak mengalami diminta, diberikan. Ya, untuk mendapatkan cari itu akan dibukakan, tidak mengalami, bukan karena nggak berdoa, mereka berdoa, bahkan mungkin berdoanya sampai berjam-jam, bahkan mungkin doa puasa, tapi masalahnya bukan hanya sekedar doa kegiatan, tapi apakah dia membangun hubungan. Dan ciri khas orang membangun hubungan dengan Tuhan dimulai dari perkataan, dari bahasanya. Bahasa yang bagaimana, Bu Indri? Bahasa yang suka mengucap syukur ya. Nah, bahasa Yesus itu sangat sederhana. Kita tahu bahasa Yesus sangat sederhana, nggak sulit-sulit. Makanya kenapa bisa sampai nelayan mengerti, bahkan sampai orang-orang sederhana, orang kusta mengerti, bahkan pejina kelas kakap mengerti. Karena bahasa Tuhan sangat sederhana. Dia hanya banyak berkata-kata yang mengucap syukur. Ini bahasa yang sangat dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Nah, coba kita lihat ciri khas daripada orang yang bangun hubungan akan dirasakan oleh orang lain. Matius 26 ayat 73, mari kita lihat. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Ini waktu Petrus mengalami waktu Yesus mau disalibkan ya. Mereka ada di luar bait Allah, termasuk Petrus di sana dengan banyak orang-orang yang ada di sana. Saya ulang sekali lagi, Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang pada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Ternyata waktu kita berkata kita membangun hubungan dengan Tuhan, waktu kita berkata kita berdoa, ternyata itu akan dirasakan oleh orang lain. Ini orang beda ya. Dia memang orang yang suka berdoa, punya hubungan dengan Tuhan karena kata-katanya selalu membangun, kata-katanya selalu menguatkan, kata-katanya selalu bersyukur, kata-katanya selalu memotivasi. Ini bahasa yang membuat orang tahu siapa kita. Jadi kita diketahui orang bukan karena pakai kalung salib berlian, brother sister. Tapi waktu dikatakan kita punya bahasa yang selalu mengucap syukur. Makanya mereka katakan, nyata
kata dari bahasamu. Jadi bukan kita yang berkata kita membangun hubungan. Orang bisa merasakan ini orang pasti suka berdoa. Karena dari kata-katanya selalu sejuk, membangun, menguatkan, dan memotivasi orang lain. Yes! Ya. Nah, kita pesan Rasul Paulus. Yang berikutnya kita buka Kolose 3:16. Ini adalah Rasul Paulus yang berkata lagi. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jelas dikatakan. Perkataan Yesus itu akan berbeda. Orang akan bisa merasakan kok beda ya dia. Di tengah pandemi ini gak menyalahkan kanan kiri. Tapi dia tetap bilang Tuhan Yesus baik. Tetap dibalik apapun yang aku alami, aku pasti akan bisa menyelesaikan. Itu bahasa orang yang membangun hubungan dengan Tuhan ya. Nah kita ingat, coba kita buka. Dikatakan Kejadian 3 ayat 17 ya. Kejadian 3 ayat 17 khususnya untuk para wanita di tempat ini. Karena perkataan kita itu punya power. Jangan anggap enteng. Kejadian 3 ayat 17 lalu firman-Nya kepada manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan padamu. Jangan kau makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan bersusah payah engkau akan mencari rizkimu dari tanah seumur hidupmu. Ini tidak main-main. Waktu kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Dan mempengaruhi orang lain. Itu dampak yang sangat mengerikan. Dikatakan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu kepada Adam ya. Ini tidak main-main. Ini sebagai pesan bagi setiap kita, para wanita khususnya. Karena wanita itu punya talenta 24.000 kata sehari. Kalau engkau dan saya hanya memperkatakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, tidak heran maka kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 dan 11 ya. Jadi mari kita filter kata-kata kita. Apakah ini buktikan aku membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah dengan kata-kataku ini orang bisa merasakan bahwa aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Cek kita punya perkataan. Nah yang kedua kita lihat Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15. Ini ciri khas daripada orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang ya, dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini jelas dikatakan waktu engkau dan saya berkata membangun hubungan dengan Tuhan, pertama dari bahasa kita. Waktu kita masih bahasa yang negatif ya, yang hanya mencaci maki, hanya menyalahkan, perkataan kotor, itu bukan orang yang bangun hubungan. Jadi bukan masalah lamanya kita berdoa. Engkau dan saya bisa berdoa berjam-jam, bahkan mungkin kita doa puasa Esther, itu fine, tapi tidak menjamin Matius 7 ayat 7 sampai 11 akan kita alami. Kenapa? Karena bahasa kita sangat menentukan. Mau membangun rumah Tuhan dimulai dari bahasa yang sama dengan Tuhan, yaitu bahasa Yesus apa? Bahasa yang positif, menyejukkan, mengucap syukur. Itulah bahasa Tuhan kita. Yang kedua dikatakan adalah tentang apa? Berdamai. Berdamai dengan semua orang dan termasuk berdamai dengan diri sendiri dan termasuk berdamai dengan Tuhan. Waktu kita belum bisa berdamai, tidak mungkin kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Mari kita buka Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Percuma kita mau kasih persembahan sebanyak apapun. Mungkin satu gunung pun kita berikan pada Tuhan. Tuhan katakan hus. Tuhan usir kita. Bukan karena kita miskin, bukan karena kita bau, bukan karena kita jelek, bukan karena kita mungkin tidak ada apa-apanya, tapi karena kita membawa persembahan yang cemar. Karena Tuhan katakan hatimu bereskan dulu. Waktu hati kita tidak beres, tidak akan pernah kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan usir kita. Tuhan usir bukan karena kita handicap. No, Tuhan usir kita karena ternyata kita dikatakan masih punya hati yang cemar ya. Nah ini dikatakan tadi bereskan dulu, harus berdamai. 3 yang harus kita lakukan. Berdamai dengan orang-orang yang pernah kita sakiti atau menyakiti kita. Kedua, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ketiga, berdamai dengan Tuhan. Waktu 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan bisa punya membangun hubungan dengan Tuhan. Ini jelas dikatakan, dan untuk bisa berdamai dibutuhkan apa? Kasih karunia. Tanpa kasih karunia tidak mungkin orang bisa berdamai dengan orang yang begitu jahat kepada dia. Saya pernah mengalami 8 tahun kepahitan dengan keluarga besar saya, 8 tahun kepahitan dengan suami saya sendiri. Akibatnya hidup saya tidak pernah mendapat jawaban apapun daripada Tuhan. Hidup saya seperti berjalan di tempat. Hidup saya sangat-sangat menderita. Kenapa? Bukan karena nggak berdoa. Karena apa? Masih hatinya belum beres. Makanya bagaimana cara Bu Indri? Very simple. Minta belas kasihan Tuhan. Maka jangan hanya doa meminta kuasamu Tuhan ya. Bukan saya salah
salahkan. Lagu misalnya tentang kuasa, tentang mujizat, fine. Tapi daripada kita hanya minta kuasa dan mujizat, minta kasih-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Karena hanya dengan dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita bisa mengampuni orang yang melukai kita. Ya. Nah dikatakan tadi, di sini dikatakan apa? Harus berdamai ya. Saya pernah cemar di sana ya, makanya tidak mudah ya. Jadi Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 itu bukan hanya cuman abrakadabra. Kita cek perkataan kita. Perkataan apa selama ini yang kita bangun? Perkataan yang membangun orang, yang menguatkan orang, yang menyejukkan orang ya, seperti Tuhan waktu ada yang diputuskan telinga. Orang-orang mau ambil pedang, bahkan mau melakukan hal yang tidak baik. Tuhan katakan apa? Sudahlah itu. Yesus selalu seperti itu. Waktu ada perempuan pezina, kedapatan berzina ya. Orang mau lempar batu, Tuhan katakan aku pun tidak menghukum. Jangan buat lagi. Very simple sama Tuhan kita ya. Tapi sering kali kita sebagai manusia yang hanya debu dan tanah, hanya cacing Yakub, kita lebih daripada Tuhan. Dengan kita merasa tidak layak ini orang diampuni. Waktu kita pertahankan hati yang cemar, jangan mimpi kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan ya. Dikatakan tadi, kualitas hati dijaga. Hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang dendam, hati yang marah, hati yang tawar, hati yang kecewa, hati yang bimbang. Itu semua penghalang kita membangun hubungan dengan Tuhan. Akibatnya dikatakan tidak mendapat apa-apa ya. Makanya dikatakan dalam Yakobus apa? Waktu engkau mendua hati, engkau tidak mendapat apa-apa dan tidak tenang hidup kita. Sayang sekali ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah dikatakan tadi tentang menjaga hati. Yang ketiga, Keluaran 3 ayat 4 sampai dengan 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Waktu itu Musa dalam keadaan keluar dari Mesir karena dia waktu melarikan diri dan dia akhirnya menikah dengan anaknya daripada Jitro ya. Nah akhirnya dia di sana menggembalakan. Satu saat dia dikatakan melihat ada semak yang berapi dan dia berusaha untuk masuk ke sana. Perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Wow, luar biasa. Ternyata menjaga kekudusan ini adalah kata kunci ketiga untuk kita bisa mengalami Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Waktu kita masih tambal sulam dengan dosa, waktu main-main dengan dosa, ini membuat kita tidak akan pernah bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan tadi ya. Nah dikatakan, jadi bagaimana Bu Indri kalau saya pernah jatuh dalam dosa? Ya coba kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Inilah Yesus kita yang luar biasa. Dia Allah yang sangat pengertian, bukan kompromi tapi sangat pengertian. Dia bisa menerima kita apa adanya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jelas dikatakan tadi, Tuhan tahu kita hanya manusia debu dan tanah. Tuhan sadar bahwa kita punya keterbatasan. Makanya Tuhan katakan oke, ya semua kita pernah bisa terpleset. Semua orang pernah jatuh. Siapa yang gak pernah jatuh? Musa pernah jatuh? Yes ya, dia pernah disuruh Tuhan untuk bicara pada batu. Dia pukul batu, akhirnya dia gak masuk tanah perjanjian. Siapa lagi yang pernah jatuh? Itu kita tahu seorang Daud yang bahkan pernah sampai berzina dengan istri orang lain. Siapa lagi yang pernah jatuh? Abraham pernah jatuh, dia pernah berbohong dengan mengatakan Sarah adalah dia punya adik, padahal jelas Sarah adalah istrinya. Intinya semua orang bisa jatuh dan Tuhan menyadari, Tuhan merasakan bahwa kita punya kelemahan-kelemahan yang membedakannya. Tuhan pernah dicobai, Tuhan tidak jatuh, tapi kita sebagai manusia memang bisa jatuh waktu dicobai. Tapi apakah gara-gara kita jatuh membuat kita kehilangan segala-galanya? Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah Tuhan kita yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan kita. Wow, bukan hanya dosa yang kecil-kecil, mungkin dosa hanya sekedar mungkin karena kita mungkin bangun terlambat, makanya kita terlambat kerja, atau mungkin hanya gara-gara kita mungkin gak ke gereja hari Minggu. Bukan, tapi dosa yang separah apapun, semerah kerbiji sekalipun, waktu kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Wow, dunia tidak pernah seperti ini. Dunia akan selalu ingat, referensinya adalah tentang kelakuan kita. Kalau gue ingat ya, lu dulu pernah jahat. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Tapi Tuhan katakan semua kubuang ke tubir laut. Bahkan dikatakan merah seperti kerbiji menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Ini yang pernah saya alami. Saya masih ingat pertobatan saya tanggal 20 Mei 1999. Dari hidup yang tidak benar, hidup yang tidak layak, hidup yang penuh dengan kenajisan. Persis seperti
Paulus waktu itu. Persis seperti perempuan pezina, persis seperti Zakius. Semua dosa pernah saya alami. Tapi waktu aku datang pada Tuhan tanggal 20 Mei, pas anak saya yang keempat mau lahir. Waktu itu terus terang, dokter mengatakan ini anak sudah cacat, tidak akan mungkin ada punya pengharapan. Dan waktu itu suami saya dalam keadaan juga ada di LP. Dan bukan hanya sekedar itu, rumah tangga saya hancur, ekonomi hancur, semua sampai saya di titik nadir, bahkan di titik minus 100.000 sejuta bahkan ya. Nah di sana saya sudah hampir desperate, bahkan saya hampir mau suicide ya. Saya pikir sudah mendingan mati saja ya. Seorang hamba Tuhan datang mengatakan dengan membuka Yesaya 43 mengatakan, Ibu Indri, engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Saya bilang bagaimana mungkin aku berharga mulia? Aku adalah pribadi yang tidak layak. Tuhan katakan waktu engkau mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan mengampuni. Saya bilang waktu itu kalau anak saya lahir normal, saya akan ikut Tuhan dan saya akan melayani Tuhan seumur hidupku. Dosa seorang, doa daripada seorang yang tidak layak. Tapi waktu hancur hati datang pada Tuhan, Tuhan katakan Dia dekat kepada orang yang hancur hati. Waktu kita datang pada Tuhan, berbalik dari kejahatan kita, maka Tuhan ternyata mendengar doa kita. Jadi Tuhan bukan mendengar doa karena panjangnya doa kita atau mungkin karena hebatnya kita pelayanan, bukan. Tapi waktu orang yang hancur hati, yang menyesali dosa-dosanya, itu Tuhan sangat mendengar. Dan apa yang terjadi? Anak saya lahir, sekarang di umur 22 tahun, cantik luar biasa, sehat ya. Yang kata dokter harusnya tidak mungkin lagi bisa ditolong karena apa? Harusnya menjadi orang yang cacat bahkan handicap. Tapi bagi Tuhan itu terlalu kecil. Jawaban doa itu terjadi waktu kita datang pada Tuhan dengan sikap yang benar, menyesali segala kesalahan kita. Dan di sana akhirnya saya bisa dipulihkan Tuhan. Sampai hari ini saya boleh pelayanan 21 Tuhan itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Semua Tuhan pulihkan. Ekonomi Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan memulihkan, ingat, tidak pernah 1 tambah 1 2. 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan akan kembalikan 5.000 orang makan, bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Wow, luar biasa. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Suami saya yang dulunya juga dalam keadaan bermasalah, yang tidak pernah ada kerukunan, itu rumah tangga seperti dalam keadaan di Sodom dan Gomora, mungkin hancur-hancuran, tapi Tuhan bisa kembalikan secara luar biasa. Sekarang kami boleh melayani bersama-sama, bahkan Pak Ari sekarang menjadi gembala di Harley Davidson Ministry, yang tempat yang menurut dunia itu hanya tempat cuman hobi, tapi sekarang bisa dipakai untuk memuliakan, memuji Tuhan. Anak-anak juga Tuhan berkati luar biasa. Bahkan yang tadi kata orang ini anak-anak si Indri, anak-anak Ari, ini anak-anak dari suami istri yang gak benar. Gak mungkin anaknya benar. Tuhan bisa membalikkan tangan secara luar biasa. Intinya doa kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Waktu pertama bahasa kita. Yang kedua dikatakan hati yang tidak cemar. Yang ketiga dikatakan kita menjaga hidup dengan penuh kekudusan. Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, kalau gitu bagaimana? Kalau emang Tuhan ampunin ya udah, kita bikin aja lagi dosa, kan gampang. Besok minta ampun, dosa lagi, besok minta ampun. Pertanyaan, jangan lupakan ayat yang satu ini. Makanya ikut Tuhan, jangan baca sepotong-sepotong. Baca firman Tuhan secara utuh, engkau akan tahu. Roma 2 ayat 4 sampai dengan 5. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Perhatikan ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, tidak main-main. Kita yang membuat murka atas diri kita sendiri. Jadi jangan pernah salahkan orang kalau hidup kita dalam keadaan defisit, dalam keadaan tidak damai sejahtera, tidak sukacita, yang ada semakin terpuruk. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati kita untuk tidak meresponi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. 3 pesan kita untuk bangun rumah Tuhan, yaitu dari bahasa. Orang akan bisa merasakan kok beda bahasanya, kok bahasanya bisa menguatkan. Khususnya di masa pandemi seperti ini, orang akan melihat kekristenan seorang bukan karena ke gerejanya, bukan karena mungkin bawa Alkitabnya, bukan hanya karena kesibukan rohani, tapi dari bahasa. Dan dunia sekarang membutuhkan bahasa-bahasa yang menguatkan, yang meneduhkan, yang bisa memotivasi orang. Karena banyak di akhir zaman ini orang kehilangan pengharapan. Bagaimana dengan bahasa kita? Marta, dia sibuk dengan kegiatan, tapi bahasanya nggak mewakili dia membangun hubungan dengan Tuhan. Mana buktinya? Kata-kata yang menyalahkan Marta, yang menyalahkan Maria, bahkan yang menyalahkan Tuhan dengan berkata, engkau tidak peduli Tuhan. Nah waktu kata-kata kita masih seperti ini, minta ampun pada Tuhan hari ini. Katakan, aku mau berubah Tuhan. Minta perkataan Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Minta perkataan Kristus untuk menguasai mulut bibir kita, khususnya wanita. Karena wanita punya talenta 24.000 kata sehari. Karena kata-kata kita bisa mempengaruhi keadaan rumah tangga kita, bahkan mempengaruhi seisi keluarga kita, seperti yang dialami oleh Adam. Amin. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Dari hati kita.
Jangan main-main dengan hati. Maka dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan karena kita makan ginseng Korea. Kehidupan bukan karena kita makan vitamin. Kehidupan bukan karena kita punya ini dan itu. Kehidupan tergantung daripada hati kita. Waktu hati kita tercemar, masih menyimpan sakit hati, marah, emosi, dendam, bereskan sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mau menerima persembahan dengan hati yang masih tercemar. Tadi kata Tuhan apa? Pergi sana, bereskan dulu. Yang ketiga, jaga kekudusan. Pernah jatuh, fine, semua orang pernah jatuh. Tapi datang pada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Jangan anggap enteng kemurahan Tuhan, tadi dikatakan. Dan poin yang keempat, untuk kita bisa membangun rumah Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kenapa Tuhan gak berkenan kepada kita? Bukan karena kita tidak ke gereja, tapi kita sudah kehilangan iman. Dan ini adalah curhat daripada Tuhan Yesus. Perhatikan waktu Tuhan bertemu dengan perwira Kapernaum. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di masa akhir zaman ini orang banyak krisis iman. Pertanyaan, masihkah ada iman pada kita? Karena tanpa iman kita tidak akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Iman sekecil apa, sebiji sesawi sekalipun bisa memindahkan gunung. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan gak butuh iman satu sebesar gudang atau sebesar gunung. Tuhan hanya butuh iman kecil sekalipun. Tapi kalau kita sangat yakin, maka kita bisa melakukan perkara besar. Ingat, membangun hubungan bukan hanya sekedar doa, tapi harus dilandaskan oleh iman. Doa orang yang beriman itu besar kuasanya, itu jelas firman Tuhan. Dan yang kelima dikatakan adalah apa? Hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita bisa membangun hubungan. Tidak gampang orang untuk bisa mengucap syukur pada saat seperti ini. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, tidak gampang untuk mengampuni orang yang melukai kita, yang jahat pada kita. Tapi kasih karunia membuat kita bisa mengampuni orang lain dan juga kita bisa berdampak bagi orang lain yang menyakiti kita. Yang ketiga dikatakan adalah apa ya? Dengan kasih karunia membuat kita bisa dalam keadaan menjaga kekudusan. Karena tidak mungkin kita bisa menjaga kekudusan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ingat, kita hanya debu dan tanah. Kita hanya daging ya. Daging ini kuat sekali. Dia sangat ingin menguasai hidup kita. Tapi waktu kasih karunia Tuhan menguasai kita, maka daging ini pun bisa akan kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat ya, kenapa kita butuh kasih karunia? Iman itu hanya bisa kita tetap miliki di saat-saat sekarang ini, waktu kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dan yang kelima hari ini dikatakan, mari ya kita responi firman Tuhan pada hari ini. Karena tanpa meresponi firman Tuhan, Matius 7 tadi, ayat 7 sampai 11, itu hanya sekedar legenda, hanya sekedar cerita, hanya sekedar apa kata orang, kita tidak pernah mengalami. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita hari ini, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu bicara tentang membangun hubungan, bukan hanya sekedar kegiatan agamawi saja. Tuhan berkati. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini itu boleh menjadi pesan daripada Tuhan untuk setiap kami. Haleluya, amin.